Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua pendengar. Selamat datang di podcast kami dengan tema Visualisasi Bangsa, Menggugah Rasa Cinta Tanah Air dan Bangsa. Tujuan kita hari ini adalah menumbuhkan rasa nasionalisme melalui visualisasi budaya dan alam Indonesia. Dengan saya, Geta Arianti, selaku host dari Petun Pekanbaru, dan perkenalkan keempat narasumber kita pada hari ini. Pertama, Bang Irwan Syaputra dari Pengadilan Agama Pasir Pangarayan. Kedua, Bang Hardani Saputra dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Ketiga, Bang Ilham Ramadhani dari Pengadilan Agama Selat Panjang. Keempat, Bang Fuad Irsyad Zain dari Pengadilan Agama Selat Panjang. Senang sekali bisa ngobrol bersama abang semua di sini. Bagaimana nih kabarnya Bang Abang? Alhamdulillah sehat selalu, Pak. Alhamdulillah. Langsung saja kita mulai pembahasan kita pada hari ini. Untuk pertanyaan pertama terkait tentang cinta tanah air. Menurut Bang Irwan, apa arti cinta tanah air dan bagaimana hal itu terwujud dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin boleh diberikan tanggapannya, Bang? Menurut saya pribadi, bahwa cinta tanah air itu adalah kesadaran kita, tapi tentu kesadaran yang mendalam ya, bahwa Indonesia ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga rumah besar yang membentuk identitas kita, jati diri kita, dan masa depan kita. Jadi cinta ini tidak cukup hanya diucapkan. Ada pepatah mengatakan, cinta tanpa aksi hanyalah halusinasi, kan begitu. Jadi, menurut saya pribadi, cara mewujudkannya dalam kehidupan kita sangat beragam ya. Seperti misalnya mentaati aturan lalu lintas, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai keberagaman budaya, mendukung produk dalam negeri, serta bekerja dengan penuh integritas di bidang apapun yang kita tekuni. Kira-kira begitu, Kak Geta. Bang Dani, disilahkan Bang. Baik, terima kasih Kak Geta selaku host. Mungkin di sini saya menambahkan atau ya kurang lebih hampir sama lah dengan yang disampaikan oleh saudara kita, Abang Irwan tadi yang sangat luar biasa. Ini berbicara mengenai cinta tanah air dan bagaimana hal itu dapat terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut saya pribadi, cinta tanah air adalah rasa kebanggaan dan sebuah kesetiaan diri kita kepada bangsa Indonesia yang tampak nyata dalam kehidupan kita sehari-hari melalui sikap sederhana seperti menjaga persatuan, melestarikan budaya, taat aturan, hingga berkontribusi untuk kemajuan negara. Baik, pertanyaan berikut berkaitan tentang budaya dan kekayaan alam di Indonesia. Menurut Bang Dani, bagaimana visualisasi budaya dan kekayaan alam Indonesia bisa meningkatkan rasa bangga dan cinta terhadap bangsa? Silakan, Bang. Baik, terima kasih Kak Geta. Mengenai visualisasi budaya dan kekayaan alam Indonesia, menurut saya pribadi, visualisasi budaya dan kekayaan alam Indonesia itu bukan hanya sekedar memperlihatkan keindahan, tetapi juga menjadi jendela yang menumbuhkan kesadaran akan identitas, kebesaran, dan warisan luhur bangsa. Dengan menghidupkan kembali nilai budaya serta menampilkan keelokan alam Nusantara, rasa bangga dan cinta tanah air dapat semakin mengakar kuat dalam diri setiap generasi, sehingga mendorong semangat menjaga, melestarikan, dan mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Mungkin untuk Bang Ilham, ada tanggapan yang berbeda, Bang? Oke. Sebenarnya tentu tanggapannya tidak begitu berbeda ya, selaras dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bang Dani. Cuma aku ingin sedikit menambahkan soal visualisasi budaya. Menurut aku sendiri visualisasi budaya itu sesuatu yang bisa diimplementasikan dalam berbagai macam wadah dan media ya. Bisa melalui film, melalui seni, fotografi, dan media sosial. Dan gunanya itu memperkuat rasa nasionalisme dengan cara yang menyentuh emosi
dan memperkenalkan kekayaan Indonesia. Nah, selanjutnya kita membahas tentang peran generasi emas bangsa Indonesia. Menurut Bang Ilham, apa yang bisa dilakukan generasi muda untuk memperkuat cinta tanah air, terutama di era globalisasi? Silakan, Bang. Oke, terima kasih ya Kak atas pertanyaannya. Menurut aku sendiri itu generasi muda Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat rasa cinta tanah air. Meskipun di tengah derasnya arus globalisasi, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menghargai dan melestarikan budaya lokal seperti mempelajari tradisi dan seni daerah serta mendukung produk-produk lokal. Mereka juga bisa memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan budaya Indonesia seperti melalui media sosial atau platform digital lainnya untuk mengenalkan keindahan alam dan keberagaman budaya tanah air kepada dunia. Mungkin untuk Bang Fuad ada tambahan, Bang? Terima kasih Kak Geta kesempatannya. Kalau dari saya sendiri, berbicara masalah globalisasi itu tidak terlepas dengan sosial media. Apalagi di saat ini generasi muda bahkan hampir semua orang memiliki gadgetnya masing-masing. Artinya melalui gadget itu dan melalui sosial medianya tentu itu bisa sebagai fasilitas bagaimana generasi muda untuk membuktikan wujud cinta tanah airnya itu bisa melalui promosi berbagai kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang Indonesia punya. Dari situ nanti bisa dunia internasional mengetahui apa saja sih kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang terkandung dalamnya. Sekian ya, terima kasih. Baik, pembahasan terakhir berkaitan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Menurut Bang Fuad, bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia bisa menggugah rasa cinta kita terhadap tanah air? Silakan, Bang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Geta. Berbicara mengenai bagaimana sejarah perjuangan bangsa dapat mengubah rasa cinta tanah air. Kalau kita pandang berdasarkan historical, itu banyak sekali kisah-kisah perjuangan para pahlawan kita, baik itu di dalam perang Diponegoro maupun perjuangan bagaimana Jenderal Sudirman dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari situ kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran, banyak sekali motivasi untuk bagaimana cara kita membela, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta tanah air. Bang Irwan, ada tanggapan yang lain, Bang? Baik, terima kasih Kak Geta. Saya mungkin menambahkan sedikit ya terkait tentang perjuangan kita selaku bangsa Indonesia dilihat dari faktor sejarahnya. Jadi sejarah perjuangan bangsa itu merupakan fondasi utama yang membangkitkan rasa cinta tanah air kita dari perlawanan rakyat terhadap penjajah misalnya. Seperti contoh Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan 45, hingga berbagai peristiwa heroik di daerah. Semuanya menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan diperjuangkan dengan pengorbanan jiwa, raga, dan harta tentunya. Baik, saya ambil kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini yang terdiri dari beberapa poin utama. Yang pertama, cinta tanah air merupakan bentuk kesetiaan dan dibangun dengan sikap membangun bangsa Indonesia seperti bangga dengan produk Indonesia dan menghargai keberagaman yang ada. Cinta tanah air bisa diimplementasikan dalam profesi kita masing-masing. Kedua, visualisasi budaya dan alam Indonesia yang sangat variatif membuat kita bangga dan merupakan perekat untuk menjaga kesatuan bangsa. Kemudian yang ketiga, generasi muda punya peran penting dalam melestarikan dan mempromosikan nilai-nilai kebangsaan. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan budaya dengan tetap menjaga integritas dan etika di era digital. Kemudian yang keempat, memahami sejarah sebagai fondasi utama dalam memperkuat rasa cinta tanah air. Sebagai penutup podcast kita pada hari ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Burung merpati terbang tinggi, menyambut mentari di ufuk pagi. Cakep. Cintailah Indonesia sepenuh hati, bangga berbangsa, mari kita tunjukkan setiap hari. Terima kasih kepada narasumber dan para pendengar yang sudah menyimak. Mari kita terus bangga, menjaga, dan melestarikan kekayaan budaya serta alam Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.